Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa Allah la quwwata illa billah. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr walakinnaka ihtafadta lidhalika bi'idni dhur fa'udhu bima istafadta bihi mimma qadarta alaihi bihaqqi qawlika wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa dhulima wa dhulama wa jala wa yujala alayya. Tahassantu bidhil izzati wal jabarut wa a'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal bala PMK wal waba wa qina syarra dha bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat ini SGTV sedang kekenyangan dan karena dia habis makan gratis, dia melihat YouTube sambil memegang perutnya. Alhamdulillah kita habis nyampe dari Jogja. Bentar ya. Kita nyampe dari Jogja telah melaksanakan peningkatan kompetensi tim LPG. Jadi peningkatan laskar pelacak gangguan. Jadi kita tingkatkan, dan kemarin juga ada verifikasi kemampuan tim LPG dalam mendiagnosa salah satu rumah yang ini ada rumah mereka saya tes yang lama-lama yang masuk LPG itu saya tes ulang. Jangan sampai namanya tim LPG tapi ketika ditugaskan untuk nangani para masyayikh, para habaib yang dengan diuji Allah Ta'ala terkena gangguan gaib, itu mereka tidak bisa, jangan sampai. Makanya saya tes ulang verifikasi. Verifikasinya salah satunya mendiagnosa toko-toko atau rumah yang di sekitar tempat pelatihan yang terindikasi sihir. Para sahabat, di sini juga ada 3 tim LPG yang bermasalah, yang tapi terkenal baik di dunia gaib maupun di YouTube ya, yaitu ada namanya Mbah Mahpudin, Mbah Godut, dan Mbah To. Ada juga ini namanya nggak jelas. Jadi begini para sahabat, kemarin mumpung saya masih ingat, lalu saya streamingkan karena saya anggap ini penting. Nah, saya ngomong sama orang yang percaya sihir ya. Jadi kalau ngomong itu sulit ngomong pada lalat
bahwa mawar itu lebih wangi daripada sampah. Dia tetap aja ngeyel bahwa sampah itu yang terbaik baginya. Itu menurut lalat. Jadi kita nggak ngomong bahas sihir, bahas santet pada orang yang nggak percaya atau pengen membuktikan santet. Dia percuma, wong santet barang gaib buat dibuktikan. Sama seperti orang nggak percaya malaikat, bagaimana buktikan? Tidak bisa. Wabil ghaibihum yuqinun. Gaib itu bukan masalah percaya pembuktian ya, tetapi gaib itu adalah masalah kita yakin atau tidak. Saya anggap kalian sudah jelas percaya adanya sihir, dan saya anggap kalian ini praktisi jera. Jadi nanti panjenengan tidak terlalu banyak nanya atau bingung ya. Jadi ketika kalian lihat di buku panduan halaman 31 itu SOP sihir itu ada 6 ya. Sebelum kita menangani kasus sihir tentu kita harus tahu cara menyihir. Bagaimana kita mau menggarap sebuah sawah, ibaratnya begitu analoginya. Wong kita saja tidak ngerti cara menggunakan traktor, maka pasti nggak akan tuntas. Sama seperti kalian nangani santet tapi hanya bisa membaca ayat tapi tidak ngerti maksudnya, sehingga tidak tuntas kasus yang ditangani. Sekali lagi analoginya seperti orang ini garap sawah dengan traktor tapi nggak bisa menjalankan traktornya. Potensi sudah ada tapi tidak bisa mengendalikan atau manage traktor potensi, yaitu Al-Quran tadi. Jadi sebenarnya nangani sihir itu cukup gampang para sahabat, hanya dengan surat Al-Falaq An-Nas selesai. Tidak perlu kalian termotivasi atau mengira bahwa santet itu sebagaimana grebek dukun yang padahal itu temannya sendiri, atau santet itu perutnya membesar. Tidak seperti itu juga. Jadi di halaman panduan praktisi halaman 31 itu kita jelaskan bahwa SOP sihir itu ada 6. Itu mohon maaf, itu adalah panduan cara menangani santet paling minim. Jadi sebenarnya ada yang lebih kalau pengen komplit setidaknya ada 10 lah, 10. Tapi kata kita cuman share yang 6 saja. Kenapa? Karena buku panduan itu dibaca oleh orang pemula pun bisa begitu, bisa paham begitu. Jadi kalau kita sebutkan 10 mereka nggak paham, bagaimana jika menjalankan paham aja nggak bisa paham. Pertama, untuk nangani kasus sihir kita harus merasa tidak terkena sihir. Itu sudah jelas. Itu membuktikan bahwa penanganan sihir itu berbeda dengan tuduhan sebagian orang yang menganggap kita ini menyugesti orang, masuk area kritikal kemudian disugesti. Tidak, karena untuk menyembuhkan penyakit sihir dan sihir itu bukan halusinasi atau delusi, tapi memang pengaruhnya bisa ke fisik ya, atau nggak ada, bukan seperti itu. Jadi sihir itu memang pengaruhnya adalah ilusi, tapi bukan berarti penyakit pikiran murni tanpa ada fisiknya. Jadi sihir itu juga harus ada fisiknya, seperti kembang mawar, jarum, dan juga ada penguncinya, rapelan-rapelan. Jadi yang pertama yaitu merasa nggak boleh kena sihir. Yang kedua adalah memaafkan. Karena kenapa orang ini harus memaafkan orang yang diduga menyihir? Nanti kalian kalau bisa ilmu swab
7 tahap. 7 tahap. Itu kalian akan diajarkan cara mendeteksi siapa pelaku sihir. Nah, saya sudah ajarkan ke teman-teman praktisi, terutama yang talaki secara langsung di rumah saya. Saya ajarkan komplit. Nah, di situ kalian boleh melaksanakan tahap ke-7 dari swab 7 tahap. Dengan syarat orangnya harus memaafkan yang menyihir. Harus bisa memaafkan. Kalau lama dia tidak bisa memaafkan, ya tidak boleh kita sebutkan siapa yang menyihir. Error. Nanti khawatir kita dia tidak bisa memaafkan orang yang diduga menyihir karena setelah dia tahu bahwa yang menyihir si A, misalkan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara menangani santet. Kita tahu menangani sihir dengan berbagai tingkatannya ya. Itu pemusnahan tower atau bukulnya. Jadi pencarian setelah cari ketemu dimusnahkan. Itu wajib ya. Nah, bukul ini ada yang ada ainnya, ada pula yang tidak ada. Contoh yang ada ainnya adalah seperti paku, minyak kembang kandil maksud saya, kembang kandil, dan seterusnya. Kemudian juga tanah kuburan ada, tapi tanah kuburan sudah nggak ada fisiknya. Ada juga yang nggak ada fisiknya, para sahabat. Seperti media foto, itu nggak ada fisiknya di rumahnya, sisi atau rumah, tapi tetap ada muncul energi. Maka itu harus dideteksi, didiagnosa dengan cara memohon ke Allah, bukan memohon ke dukun, ya. Minta tetap ke Allah, atau minta tolong ke seorang kiai pun juga kiai tersebut mengarahkan minta ke Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah setelah bukul ditemukan, yaitu apa ya, ruqyah satu keluarga, netralisir rumahnya. Jadi rumahnya ini diazani, para sahabat. Kenapa kita memilih diazani? Bukan cara menetralisir terus garam ditabur-taburkan ruangan. Jawabannya karena taat kepada Nabi. Ini danu dialog salati adbaro syaitan. Jika dikumandangkan azan, setan ini kabur. Kita memilih jalan aman saja, walaupun dah nanti mati Bas. Oh ya, setelah diazani itu ada pula yang sering kita lupa itu begini. Ini yang sering kita lupa ya. Yang diazani itu mana sih sebenarnya yang orang kena sihir itu? Yang lampu sering mati. Yang mati sering lampu. Yang lampunya sering mati biasanya kamar mandi atau kamar maskurnya. Kalimat sering mati itu, Pak sahabat, bukan berarti tiap hari mati dipasang mati langsung, enggak. Kalimat sering mati ini, kalimat sering ini adalah 3 hingga 4 bulan. Minimal maksimal ya setahun lah. Enggak ada setahun pokoknya. Pokoknya garansinya 1 tahun, tiba-tiba ya setengah tahun mati. Nah, seperti itu. Atau 3 bulan mati. Dan matinya ini bisa berbentuk fisik, bisa langsung metafisik. Artinya metafisik itu nggak ada sebab. Tapi pula ada sebabnya pula. Misal dia semut ya, biasanya semut. Ini dia semut walaupun nggak ada riwayat ya, nggak ada riwayat. Jadi jin itu dari semut nggak ada riwayatnya. Jadi ada yang rasional, ada yang metafisik, ada yang fisik. Kadang tikus dan seterusnya. Kalau ular jelas para sahabat, ada dalilnya, al-hayatu masakhatul jin. Tapi kalau yang semut nggak ada. Tapi memang biasanya seperti itu. Biasanya saja. Selanjutnya itu dia harus mandi di atas tanah kalau bisa. Kalau tidak bisa sebenarnya nggak perlu. Jadi kalau mandi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Itu untuk kasus sihir yang di kakinya kram, karena orang yang kena sihir pasti fisiknya kena. Kepala awalnya tengkuk, ini tengkuk, jadi ini sini tengkuk sebelah kanan itu akan nyeri.
setelah kena sihir 3 hari nyeri, setelah nyeri itu kayak yang apa ya, yang bahasa lain dari ketika dia kena sihir asli. Tapi kalau dia kena serangan balik seperti yang saya rekam tadi 4 korban tadi. Nah, ini ada 4 korban tadi para sahabat, itu pagi-pagi sudah bengep kabeh mripate. Nah ini bengep pagi. Habis kayak ini. Nah, bengep. Ini coba lihat, fokus ke matanya. Nah, contoh sahabat, mata seperti ini adalah mata keranjang atau mata duiten. Nah, itu aja. Nah, jadi groundingnya sebenarnya ini saya ajarkan praktisi terutama yang baru ya, ndak harus mandi secara full sebenarnya. Dia kan kena sihir tuh, dia misalkan sihir takhtiyah atau misalkan warung kena taburan kembang kantil begitu, maka dia kakinya akan kram. Nah, kram ini sebenarnya kakinya saja yang dibasuh dengan garam asma, ndak harus tubuhnya. Loh. Waduh, ini SKTV ini takok kok dek. Tulisan ini loh, Al-Quran Sifat TV. Ini loh, komentar kok dek. Malah ngetik di WOT kok langsung ya. Wah, ngetik barang. Nah, ndak kita jelaskan loh sahabat. Ada 2 SOP yang kita tinggalkan di buku panduan itu. Pertama yaitu mencuci spray bekas masyhur ya. Ada orang kena sihir itu dia kan punggungnya panas. Nah, di situ ada reduksi energi di spray. Makanya kan Nabi itu sunahkan kalau kita ngebut ini spraynya begini. Itu baca Al-Falaq An-Nas sambil bismillah itu menunjukkan bahwa memang setelah misalkan ya, ini ada orang di rumahnya di kasur nih. Saya ngomong bukan ilusi ya, ini saya ngomong pada orang yang sudah percaya. Adapun orang yang tidak percaya saya tidak akan jelaskan, karena sebagaimana menjelaskan bahwa sulitnya menjelaskan kepada lalat bahwa mawar itu lebih wangi daripada bangkai. Itu yang pertama. Jadi wajib bagi kita itu orang yang kena sihir kemudian lampunya mati, kemudian dia kepala pusing, punggungnya berat, tulang ekor panas, atau enggak tulang ekor ya, punggungnya nyeri panas, tulang kakinya kram-kram, maka itu wajib bagi kita untuk menyarankan kepada masyhur atau masyhurah untuk mencuci spray. Jadi spraynya dicuci, caranya nyuci itu diambil spraynya, kemudian direndam 1 jam saja cukup. Bacakan Al-Falaq An-Nas. Pakai pakai garam enggak usah merusak kain. Itu cukup buku Al-Falaq An-Nas. Kemudian cucian disebut dikosok-kosok, kemudian dijemur kembali. Nah, kalau itu malam bagaimana? Ya cuman di mamel ya, basah-basah gimana, itu diperes saja. Besok paginya baru dijemur. Itu yang sering kita lupakan. Jadi nanti para sahabat, jika Anda tetap melaksanakan SOP, kok orangnya kok masih, ini punggung saya masih sakit, itu biasanya memang tempat tidurnya lupa kalian cek. Nah, untuk ngecek ulang para sahabat, itu harus tempat tidurnya itu langsung dia di hadapannya. Kalau ada dia, langsung suruh nyuap atau Falaq An-Nas tiupkan ke tangan, dia suruh kalau ketarik ke daerah ranjang itu, maka ya di arah mana tepatnya diambil, itu spraynya diambil. Nah, dia nanti pasti akan ketarik. Kalau ini sihir ya, bukan ilusi lah, sekali lagi, atau halusinasi atau delusi. Nah, itu sihir. Karena sihir ini ada ukot, ada ikatan. Jadi bukan halusinasi.
Itu yang pertama. Jadi ada SOP yang tertinggal. Yang pertama yaitu spraynya tidak dicuci. Loh Gus, di saya nggak pakai spray. Nah, kalau apa ya? Kalau seperti dia ini, Pak sahabat, dia tidurnya di atas daun pisang, maka tidak perlu dicuci alas ketika tidurnya, tapi wajib dibakar. Bukan daun pisangnya, tapi orangnya. Dan yang kedua para sahabat, ini yang kedua SOP sihir yang tertinggal, yaitu sebisa mungkin yang kedua adalah memindahkan mashur, orang yang kena sihir itu diungsikan dulu ke tempat yang atau netralisir, diazani atau kita pindah yang tersingkat wingit itu, kita doakan ya Allah jika ada bangsa jin atau gangguan di sini keluarkan ke tempat yang hanya Engkau mengetahui. Amin innama amruhu. Lah, sebelum kita netralisir itu, nanti mohon maaf biasanya kejadian yang kalau itu asli sihir ya ada kejadian aneh. Misalkan tiba-tiba lampu mati atau kedip-kedip dan seterusnya, atau kalian akan merinding dan seterusnya. Kalian akan portal akan terbuka dan kalian pasti setelah netralisir itu dada kalian akan sesak. Tapi kalau kalian biasa-biasa aja, insya Allah tidak masalah ya. Jadi yang kedua adalah mengungsikan mashur ini ke tempat lain kalau dia punya tempat. Kalau nggak ada tempat, maka bisa ke posyandu atau puskesmas setempat. Kalau nggak ada ya masjid. Gitu aja loh, pertanyaan remeh uti takok nih. Iki pertanyaan remeh ditakok nih meneh. Loh, ASTP takok Nah itu para sahabat ya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya mumpung ingat tadi streaming, makanya kalau saya nggak penting nggak mau ngomong saya. Nanti saya akan kasih beberapa bocoran pertanyaan ya. Ini ada ASTP, sebenarnya orangnya nggak jauh para sahabat ini, dekat ini, malah ngetik di YouTube. Nah orangnya. Pertanyaan. Sewaktu kita meruqyah pasien bersamaan itu pula dukun aktif mengirim santet kepada pasien kita ruqyah. Bagaimana Gus cara menghentikan dukun? Caranya adalah sabar. Karena di pondok itu ada rokok namanya SBR, itu singkatan dari sabar. Jadi tahsinat itu ada 3 para sahabat. Jadi ring dari gangguan gaib itu ada 3. Jawabannya gimana solusinya? Tidak masalah. Wala yuflihu sakhiru haitsu ata. Caranya pertama, kalian nggak boleh buka portal, marah, sedih, takut dia, wah portalnya buka, sesek lagi dia. Sebagaimana ini yang ASTP yang pernah ditangani para sahabat. Jadi ini ASTP ini ASTP pernah nangani orang bunyai, tapi ketika dia netralisir ruangan tiba-tiba sesak. Pertanyaannya, kenapa dia sesak? Bukan karena gangguan, yang salah gangguannya enggak. Ma sobatkum min musibatin famin nafsik, salah dia sendiri. Kenapa? Takut. Ketika dia takut, portalnya buka. Walaupun kamu baca apain percuma, karena tetap dia akan sesak. Misalkan kamu bu istighfar, ya percuma, dia takut. Nanti ya tetap gangguannya gaib. Maksudnya dalam konteks kalau terganggu ya. Itu. Kalau dukunnya aktif, saya ulang, kita harus menutup portal si pasien. 1, bayang jangan diruqyah dulu atau jangan dan tetap
tahsinat qalbiyah diutamakan. Yang kedua tahsinat qauliyah, dia kalau dukunnya masih aktif dia harus membaca sesuatu yang niatnya adalah untuk membentengi apa saja sama. Contohnya Yasin ayat 9. Atau kalau dalam Quran hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi misalkan ini kita mau netral tiba-tiba dar meledos-meledos, tidak masalah, jangan takut, jangan panik. Kita cukup ibu baca hasbunallah ni'mal wakil begitu. Yang ketiga tahsinat fi'liyah, yaitu dia bentengi dengan perilaku dia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia suruh wudhu. Bu, wudhu dulu bu. Aduh, wudhu dulu, saya mau mendoakan supaya ada, kalau memang ada gangguan gaib kita dia nanti kalau ada gangguan gaib supaya tidak masuk. Tuh, wes takut apa nih? Pertanyaan dari Sudirman. Enak, takut wes. Wes moco. Wes ada tanya aku tak tegoi. Wes ngene gue iki. Ben enak tamu bu YouTube tangane mau hitam. Pertanyaan dari Sugiman AU. Mohon izin bertanya Gus. Carane ya Allah. Tapi iso ngelotok ya ngomong terus lah. Wis ngene. Wis bener iku. Apa terus Mohon izin bertanya Gus. Bagaimana? Pertanyaannya mau itu aja kakek. Baru 2 tadi. 2 ini Gus. Pertanyaan ada 7. Silahkan bertanya. Mumpung kita dekat dengan Gusnya di Bangilan. Pertanyaan yang kedua. Mohon izin Gus. Bagaimana cara mengatasi gangguan yang dari bukhul yang sudah tertanam, tertutup pondasi atau cor? Matur suwun Gus. Oke. Tertutup cor kalian beli namanya bor. Bor itu agak mahal, tapi kalau pengen lama cepet. Kalau pengen cepet ya bor yang mahal itu sekitar 7 juta. Boding itu cek di sana itu dot itu. Pertanyaannya, loh Gus kenapa kok repot-repot beli? Kamu ini pengen mengorbankan kesehatanmu atau mengorbankan keramik? Nah pertanyaan, mengorbankan jantung atau keramik? Satu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah apakah kira-kira sunnah ketika kita ngerukyah tidak menghancurkan bukhul? Jawabannya tidak sunnah, karena Nabi ketika disihir oleh Labib bin Asam, rambut beliau yang di sumur Bani Arwan itu dimusnahkan. Jadi itu kalau kamu sampean bilang misalkan itu bukhulnya dihantam jarak jauh aja, ndak bisa. Sudah dibilang jangankan kamu, saya aja ndak bisa, apalagi yang praktisi ijazahan gratis, tambah parah ya. Oke, monggo. Yang pertanyaan ketiga dijawab Mbah To. Ya, ini pertanyaan yang ketiga dijawab Mbah To. Ini dari Bojonegoro, Mbah To LPG dari Bojonegoro. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Ahmad Mu'alim Masruri. Izin bertanya, Gus, bolehkah cara swab sihir komplit yang diajarkan ketika talaki kemarin disosialisasikan kepada praktisi yang tidak ikut sowan? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab. Kalau untuk praktisi diperbolehkan, tetapi kalau untuk marki atau markiyah no way. Nggih, artinya ya artinya tidak boleh, ya sebatas si praktisi sendiri yang menswab si marki atau markiyah. Jadi sekali lagi kalau diajarkan ke praktisi diperbolehkan, tetapi kalau untuk kepada markiyah ada tidak boleh diajarkan, nggih. Monggo.
Pertanyaan yang keempat dijawab Mbah Basuni. Dari Rovin. Ngapunten Gus. Orang yang terindikasi sihir tapi ketika di swab tidak bisa mendeteksi, artinya tangannya tidak jalan atau ada reaksi apapun. Oke. Itu disebabkan apa, Gus? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Disuruh oleh Mujis untuk menjawab. Jadi seandainya dari salah satu keluarga terkena sihir, itu biasanya kalau terkena sihir itu satu keluarga terkena semua. Karena apa? Karena biasanya kan ada medianya, jadi medianya itu dilangkai. Jadi lebih baiknya satu keluarga di swab semua begitu. Terus sebelum kita swab, kita pastikan dulu itu keluarnya persis enggak apa yang setelah disampaikan Mujis. Maksudnya persisnya itu keluhan fisiknya itu sama enggak seperti yang SOP sihir itu. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau keluhan sihir itu kan di belakang keluhannya, itu kita pastikan dulu. Nah, kalau misalkan memang persis terus kok enggak ketarik, berarti kemungkinan orangnya kurang fokus begitu. Satu, keduanya memang sihirnya terlalu lama, jadinya nggak bisa terdeteksi. Terus ketiganya ya kita harus bisa meyakinkan pasien bahwa itu tidak ada sihirnya, tapi kita tetap mencoba untuk ketiga itu belum terkena, jadi biasanya itu masih baru sekitar 1 bulan atau belum ada 3 bulanan lah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan yang ke berapa tadi? Kelima. Nanti aku sing moco. Pak, aku wawancara. Assalamualaikum, maaf Gus, mau tanya. Bagaimana cara mengatasi pasien yang sudah ada susuk puluhan tahun? Susuk puluhan tahun. Beliau sudah berumur 97 dan ketika diruqyah balik ke badan saya. Iki sing takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab. Jadi kalau susuk berapapun umurnya, artinya sudah berpuluh-puluh tahun ataupun bahkan sehari pun, ya tetap SOP-nya sama. Dihancurkan susunya, jadi ketika meruqyahnya harus itu apa? Ya SOP termasuk penghancuran susu, pakai ayat-ayat pembatal sihir seperti itu. Kan ada atau itu sudah yang apa? Cara menghancurkan susu itu ada. Jadi ketika meruqyah Pak Marki yang memakai susu itu SOP-nya sama, baik sudah susu itu sudah berumur puluhan tahun ataupun bahkan sehari, jadi sama saja. Dan kenapa kok bisa balik lagi? Berarti itu namanya vibrasi. Jadi Pak, yang perlu diruqyah itu dirinya sendiri dulu, baru meruqyah orang lain gitu. Monggo kembali ke moderator. Ini sudah gak ada pertanyaan yang muncul lagi ya. Wes itu ya. Limo tapi gak ada. Oke, saya kembalikan kepada beliau. Pertanyaannya sama-sama semua Gus. Masalah ini dari andai saja kalau jin mengaku sukma, bagaimana Gus cara membedakan jin dan sukma yang asli? Ini saya kira pernah di share Gus sama Mujis kita antara membedakan
jin dan sukma ketika marki atau markiyah ketika diruqyah kesurupan. Dan silakan disekrol kembali, diulang-ulang kembali, dicari, insya Allah ada jawabannya di situ. Bagaimana cara membedakan ketika pasien ruqyah kesurupan dan jinnya mengaku sukma? Insya Allah sudah ada, silakan dicari. Makmun itu aku apa ini? Izin bertanya Gus, pertanyaan dari Tu Bagus Makmun. Ketika di swab dia hanya muter-muter di tempat Gus, itu terindikasi apa ya Gus? Ketempelan. Nah, pertanyaan lebih dari 7. Bacaan menemukan bukhul yang selama 40 hari, berapa kali membacanya ketika beberapa setiap hari ketika dibaca bacaannya Gus? Siti Aisyah, bacaan menemukan bukhul yang selama 40 hari, berapa kali membacanya Gus? Moga saya kembalikan pada Mujis. Oke, terima kasih Kang Ngabis. Allah. Jadi bacaan tentang mencari buhul itu sudah dimansuh. Jadi ada nasah sudah ada nasah mansuh. Jadi metode dijera ada yang dihapus, ada yang ditambahi, ada yang karena ranahnya metode ruqyah itu tajrib. Kenapa tajrib? Karena pengobatan itu ranahnya adalah fikih tib, dan fikih tib itu bisa bervariatif, bisa berijtihad di situ, bukan tauqifi ya. Contohnya ruqyah masal itu nggak ada di zaman Nabi. Nah, jadi kalau kami bilang ini nggak ada zaman Nabi kok metode aneh-aneh. Lah ruqyah masal kamu juga pernah ruqyah masal, itu juga nggak ada zaman Nabi. Makanya fikih ruqyah itu metodenya adalah masuk ke ranah fikih tib. Jadi boleh berinovasi selama tidak malam takun fihi syirik, tidak syirik. Jadi tidak masuk kategori ruqyah yang batil. Adapun bacaan yang memunah sihir 41 hari nggak ada di sirah. Jadi kalau kalian menganggap itu ada, berarti sampean salah paham. Jadi untuk deteksi sihir itu adalah tidak perlu peka, karena yang kena sihir lah yang harusnya peka. Karena sihir itu ketika masuk pada seseorang pasti dia akan merasakan, dan dia juga ada ikatan secara gaib di tubuhnya, karena firman Allah min syarri nafasati fil uqad ya. Begitu para sahabat. Jadi intinya adalah yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan menjawab pertanyaan terkait sukma dan jin kepada orang yang tidak percaya bahwa kesurupan itu dari jin. Saya ulangi kalimat saya, jangan menjawab pertanyaan kepada orang yang menjawab terkait sukma dan jin pada orang yang tidak adanya sukma dan kesurupan dari bangsa jin. Masru' itu, sehingga nanti kalian tetap AI. Apa itu AI? A pertama anti halusinasi, anti halu. Sebenarnya tidak ada halu saja, delusi juga. Anti halu wa delusi gitu. A yang kedua adalah alamiah, I yang pertama ilahiyah dan ilmiah. Jadi kita nanti yang sebenarnya yang ketiga para sahabat yang terlupa, mohon maaf, yang terlupa adalah lupa adanya peresepan. Selangi, rupa peresepan. Jadi kesimpulan pada video saat ini adalah pertama, yang ketinggalan dari SOP sihir adalah pertama, spraynya tidak dicuci. Yang kedua adalah dia tidak dihijrahkan atau tidak dipindahkan ke tempat yang lain setelah kita menetralisir dengan bacaan. Yang ketiga adalah lupa persepan. Jadi kalau ketika dia kena sihir, kepalanya sampai pusing dan lupa nggak digorah atau lupa nggak di RTS ya, rawatan tulang dan sendi, atau tidak dianjurkan untuk minum herbal, padahal di JRA ada setelah diruqyah harus ditetok, ya kan? Ini membuktikan bahwa perlu rawatan, perlu peresepan.
Maka praktisi harus ahli. Kalau ada orang kena santet nggak sembuh, biasanya kalian mohon maaf ini salah dalam penanganan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.